Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin. Amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat talabah? La'annana bi khairin. Anak-anak soleh dan solehah yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang satu hadis dari hadis Al-Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis yang kedua tentang Islam, iman, dan ihsan. Adapun hadis yang ini adalah hadis yang dibawakan oleh Umar radhiyallahu anhu, ya. Dalam hadis ini beliau mengatakan, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Lelaki itu bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seseorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, yaitu orang miskin, serta mengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi," yaitu tanda-tanda dari kiamat, ya. "Kemudian lelaki tersebut segera pergi, aku pun terdiam. Sehingga Nabi bertanya kepadaku, 'Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?' Aku menjawab, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian. Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian.'" Hadis riwayat Muslim, ya, nomor 8. Dari hadis di atas bahwasannya terangkum di situ rukun Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama, rukun Islam yang pertama bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak Tuhan, tapi yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Juga bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan Tuhan dan juga bukan anak Tuhan. Maka tidak boleh diberikan hak-hak ketuhanan, dan pada saat yang sama dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia manusia tapi bukan manusia biasa. Dia adalah manusia pilihan, di mana orang-orang yang hidup setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajib untuk mengikuti beliau. Maka ajaran beliau universal, tidak untuk umatnya saja, tidak hanya untuk orang Arab saja, ya, tapi semua jin dan manusia yang hidup setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajib mengimani bahwa beliau adalah
rasul, ya. Inilah keyakinan yang ideal yang diajarkan oleh Islam, tidak merendahkan dan tidak juga menuhankan. Beliau adalah hamba, maka jangan dikultuskan, jangan dipertuhankan. Beliau juga rasul, maka jangan dihinakan dan direndahkan. Dari rukun yang pertama kita bisa simpulkan tentang syarat diterimanya amal kita, yaitu amal kita tidak diterima kecuali dengan ikhlas, ya, memberikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ini kembali kepada syahadat yang pertama. Kedua adalah bahwasannya kita harus menjalankan ibadah itu sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini kembali kepada syahadat yang kedua. Adapun yang kedua, menegakkan sholat, terutama sholat 5 waktu yang wajib bagi setiap muslim. Seorang muslim tidak boleh meninggalkannya, karena jika ditinggalkan akibatnya fatal. Sebagaimana ulama berpendapat bahwasannya meninggalkan sholat akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Syakik radhiyallahu anhu, kami para sahabat tidak melihat ada suatu amalan yang jika ditinggalkan membuat pelakunya kafir kecuali sholat. Maka berdasarkan hal ini dan juga dalil-dalil yang lain, sebagian dari ulama berpendapat bahwasannya meninggalkan sholat adalah kafir. Adapun rukun yang ketiga, ya, menunaikan zakat. Bagi yang mampu hendaknya tidak menunda-nunda dan tidak lari dari kewajiban membayar zakat, karena itu adalah salah satu kewajiban dan bahwa rukun Islam. Meninggalkan juga adalah sesuatu yang sangat fatal dalam agama kita. Dan yang keempat, menjalankan puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib bagi semua yang mampu untuk menjalankannya, dan alhamdulillah kita sudah melewati bulan Ramadan, ya, beberapa bulan yang lalu. Yang kelima, haji jika mampu datang ke Baitullah, ya. Amalan Islam itu sangat banyak, tapi yang 5 ini tadi itu yang paling penting. 5 amal ini merupakan pondasi yang kalau satu saja hilang, maka hal yang sangat fatal terjadi pada keislaman seseorang. Maka hendaknya kita menjadikan, ya, pengingat ini, ya, kajian ini sebagai pengingat. Jika ada di antara kita yang belum menyelesaikan 5 rukun ini, hendaknya berusaha untuk menyelesaikannya. Terutama kewajiban-kewajiban yang wajib atas semua orang, seperti syahadat, sholat, dan puasa. Adapun syahadat dan haji, jika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kemudahan dalam urusan dunia sehingga kita menjadi orang yang wajib zakat atau wajib haji, maka hendaknya kita juga segera menjalankannya. Dalam potongan hadis yang awal ini, beliau Shallallahu alaihi wasallam menafsirkan Islam dengan amalan-amalan yang lahir, ya. Hal ini karena Islam memang ditafsirkan dengan amalan-amalan lahiriah. Adapun amalan-amalan yang batin seperti akidah dirangkum dalam rukun iman. Ya, rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Ketika ditanya tentang iman, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, dan perkara batin atau amalan-amalan hati, ya, yaitu pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beriman bahwa Allah ada. Allah yang menciptakan kita, menciptakan dan mengatur seluruh jagat raya, memberikan kita rezeki, menghidupkan dan mematikan kita. Kemudian karena Allah yang menghidupkan dan mematikan kita, maka tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Dan kita juga wajib untuk menetapkan bahwa seluruh nama-nama yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini semua bagian dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk memberikan ibadah dalam bentuk apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi seorang mukmin menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwasannya Allah memiliki malaikat-malaikat dan mereka tercipta daripada cahaya. Ya, mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah berbuat maksiat.
mereka mentaati seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membangkang. Kemudian mengimani juga berbagai sifat dan keterangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, tentang bentuk fisik mereka memiliki sayap-sayap ya, yang diciptakan dari cahaya, diberikan kemampuan untuk merubah wujud kita ya. Kita mengimani keberadaan mereka secara global. Kemudian jika ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mereka, kita juga wajib untuk mengimani dan itu menjadi bagian dari iman kepada hal ghaib. Sebagaimana iman kita kepada Allah merupakan iman kepada yang ghaib, dan beriman kepada hal-hal yang ghaib adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab sebagai pedoman bagi hamba-hambanya, sebagaimana petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Di sana ada kebahagiaan mereka. Kita mengimani hal tersebut secara global dan juga mengimani keterangan-keterangan tentang kitab-kitab yang dijelaskan secara lebih terperinci seperti Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, atau juga suhuf Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Adapun yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah dan diberikan tugas untuk menyampaikannya. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikatakan seperti yang difirmankan Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 63, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih." Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, ya. Kemudian yang kelima, kita mengimani bahwasannya adanya hari kiamat. Ya, apa itu hari kiamat? Hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat di mana ketika itu seluruh manusia dibangkitkan untuk dihisab dan diberi balasan. Dinamakan hari akhir karena tidak ada hari lagi sesudahnya. Ya. Ketika kita mengimani hari akhir atau hari kiamat, maka meliputi 3 hal. Yang pertama, kita mengimani adanya kebangkitan, ya. Orang-orang ateis tidak mengimani tersebut. Mereka tidak meyakini bahwasannya setelah kematian ada kebangkitan. Tapi kita sebagai umat muslim, setelah kematian ada namanya kebangkitan, yaumul ba'ats. Kemudian mengimani adanya hisab, yaitu perhitungan, dan jaza, yaitu balasan. Setiap orang akan dihisab dan akan dihitung balasannya. Sekecil apapun perbuatan kita di dunia, maka akan dibalas di akhirat. Kemudian yang ketiga, mengimani adanya surga dan neraka, ya. Meliputi 3 hal tadi. Yang ketiga, mengimani adanya surga dan neraka. Orang-orang mukmin akan memasuki surga dan orang-orang kafir munafik akan kekal di neraka. Kemudian yang terakhir, iman kepada takdir baik dan takdir buruk, ya. Takdir adalah segala sesuatu yang Allah tetapkan untuk makhluknya hingga akhir zaman. Allah telah menentukan segala perkara untuk makhluknya sesuai dengan ilmunya yang terdahulu, yaitu azali. Allah telah menentukan kapan kita lahir, kapan kita meninggal, rezeki kita, kebahagiaan dan kesengsaraan kita, dan seterusnya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan atas kehendak Allah. Dalilnya apa? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, ya. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ya, ini iman yang terakhir. Kemudian di dalam hadis bahwasannya malaikat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ihsan, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ihsan adalah hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Dan ihsan ini terbagi menjadi 2. Ya, tingkatan ihsan ini mempunyai 2 tingkatan.
Tingkatan yang pertama adalah tingkatan musyahadah. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya, yaitu melihat sifat-sifat Allah ya, bukan melihat zat Allah. Ini adalah tingkatan tertinggi dalam ihsan. Ya. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu tingkatan muraqabah. Jika seorang belum bisa beribadah kepada Allah Ta'ala ya seolah-olah dia melihatnya, maka dia beribadah karena meyakini dan merasa bahwa Allah Ta'ala senantiasa melihatnya. Apabila seorang mengerjakan sholat, dia merasa Allah melihat dan memperhatikan apa yang dia lakukan, maka dia akan menjadi khusyuk dalam sholat dan memperbagus sholatnya. Itu tingkatan ihsan ya. Ihsan ini adalah tingkatan yang paling tinggi dari Islam, iman, ibadah-ibadah. Tertingkatan paling tinggi adalah ihsan ya. Seolah-olah kita beribadah seakan-akan melihat Allah, yaitu melihat sifat-sifat Allah. Adapun malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi tentang kapan hari kiamat ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya adalah malaikat sendiri pun tidak tahu, apalagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi hari kiamat yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Setingkat malaikat, nabi mereka tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Maka hari kiamat yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang tanda-tanda hari kiamat sudah disampaikan dari hadis tadi, bahwasannya ya ketika kau melihat orang-orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, yang dimaksud di sini adalah orang-orang miskin ya. Dulu para orang Arab itu adalah kerjaannya pengembala kambing. Sekarang kita lihat bagaimana di Arab sana gedung-gedung tinggi ya, pencakar langit sudah terbangun ya. Maka di situ tersebut dijadikan sebagai tanda-tanda daripada hari kiamat. Ya, yang dimaksud yang masuk dalam hadis adalah ketika orang-orang miskin yang sekarang sudah menjadi kaya dan berlomba-lomba membangun bangunan yang megah menjulang tinggi. Itu salah satu daripada tanda hari kiamat. Baik, anak-anak soleh dan soleh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan agama melalui malaikat Jibril yang bertanya dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril yang bertanya kepada Nabi ini bukan berarti Nabi tidak mengerti ya. Nah, disinilah cara metode belajar daripada malaikat ke ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dengan bertanya kepada Nabi. Maka dari sinilah para sahabat mengetahui tentang iman, Islam dan ihsan dan tanda-tanda daripada hari kiamat. Alhamdulillah kita selesaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi anak-anak soleh dan solehah semuanya. Baik, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.